Jadi intinya kalau kita starter mobil lalu di speedometer itu kedip-kedip dan mesin nggak bisa hidup, kita jangan panik dulu. Kita jangan panggil teknisi bengkel dulu. Ini saat kita starter, maka speedometer akan seperti ini ya, kedip-kedip seperti itu dan mesin nggak hidup, nggak kuat ngangkat. Itu menandakan Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, saat kita akan menghidupkan mobil, posisi ACC on, kita kontak. Nah, maka speedometer akan kedip-kedip seperti ini ya. Dan mesin kendaraan nggak hidup, itu menandakan aki dari kendaraan mobil kita itu sudah drop atau short ya. Jadi kita perlu menggantinya. Oke, kita tes dulu berapa voltnya. Kok bisa sampai nggak bisa ngangkat muter dinamo starternya. Tonton terus videonya sampai selesai. Ini saya tes aki dia 12,2 ya. 12,2 atau 12,4 volt itu menandakan aki bagus ya. Nah, tapi pada video kali ini aki terlihat bagus, sehat. Tapi saat kita starter mobil, aki pun tidak kuat untuk mengangkat atau menghidupkan mesin mobil ya. Oke, saya coba. Ini akan saya starter mobilnya. Nah, ini saya akan hadapkan ke bagian kemudi supaya kelihatan. Lalu saya akan starter mobilnya. Nah, di sana dia 12,2 ya. Ini saya akan starter. Ini ya, dia di 12 volt. Saya akan kontak on. Nah, setelah kita kontak on, dia voltnya turun menjadi 10 volt. Nah, ini sudah dipastikan nggak akan kuat untuk starter kendaraan ya. Ini saya starter. Nah, ini cuma krek seperti itu aja. Ini menandakan aki mobil tidak kuat untuk mengangkat dinamo starternya ya. Nah, di sini dia voltnya. Saat saya starter dia akan drop. Nah, sampai 5 volt. Oke, lalu untuk melepas akinya kita bisa membuka baut kutub positif yaitu dengan kunci 10, negatif dengan kunci 10. Lalu di sini ada juga kunci 10 ya, kita lepas. Setelah ini terlepas dan kutub positif dan negatif terlepas, maka aki ini bisa kita tarik ke atas ya. Dan kita ambil, kita bisa melakukan penggantian aki. Oke, saya akan melepas baut-bautnya terlebih dahulu. Oke, ini akinya akan saya ganti ya menggunakan merek GS Premium. Untuk tipenya dia NS40ZL ya. Untuk ada Brio, Mobilio, BRV itu ukuran akinya sama ya, yaitu tipenya NS40ZL untuk merek GS Premium ya. Ini saya pakai GS yang basah. Sebelumnya saya pakai yang merek Atlas kering, itu umurnya dia 3 tahunan ya. Ini saya coba untuk merek GS. Saya akan pasang dulu ya. Untuk pemasangannya tinggal kebalikan dari cara membukanya tadi. Oke, saya akan memasang akinya terlebih dahulu. Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, setelah aki terpasang ya, pastikan untuk pemasangannya bautnya untuk positif dia posisinya di positif. Di akinya ada tandanya plus ya. Positif itu yang bagian merah ini. Lalu untuk negatif pastikan dia terpasang di kutub negatif untuk kabel negatifnya atau groundingnya ya. Lalu kita tes, sebelum kita nyalakan mobil kita tes akinya. Apakah akinya ini sudah sehat? Di sini terlihat untuk voltnya dia 12,6, di mana volt 12,6, 12,2 sampai 12,6 itu kondisi aki yang baik ya, tidak seperti tadi aki yang bekas itu dia voltnya bahkan di bawah 12 atau di 10 atau di 11 ya tadi ya. Nah, ini sekarang sudah voltnya sudah normal karena akinya sudah diganti. Selanjutnya saya akan coba starter mesinnya ya. Ini akan saya arahkan ke bagian kemudi supaya kelihatan ya nanti berapa voltnya. Oke, saya akan menuju ke bagian kemudi dan saya starter mobilnya. Oke, di sana terlihat ya untuk dia voltnya 12,6. Saya akan nyalakan kontak ACC. Nah, ini posisi kontak ACC. Untuk voltnya dia stabil di 12,5 ya. Lalu saya akan starter mesin ya. Ini akan saya starter. Nah, ini sudah bisa hidup ya mobilnya dan voltnya dia
melakukan pengisian ya. Di situ terlihat dia voltnya dia 14,3. Itu adalah volt untuk pengisian ampere ya. Ampere pengisian itu dia biasanya di 14 volt sampai 14,6 volt. Ya, di sini terlihat. Nah, ini berarti alternator atau pengisian akinya itu keadaan sehat baik ya. Tapi saat kita ganti aki, setelah kita ganti aki itu saat kita hidupkan mesin voltnya dia tidak 14, tidak 14 ke atas. Itu berarti bisa dikatakan alternatornya dia bermasalah ya. Nah, kalau alternatornya bermasalah setelah kita ganti aki, maka aki itu bisa drop lagi. Kenapa? Karena aki tidak terisi oleh pengisian dari mesin saat hidup. Itu karena alternatornya dia tidak melakukan pengisian pada aki ya. Nah, di sini dia normal 14, 14,4. Itu menandakan alternatornya dia mengisi pada bagian aki ya. Dan di sini sudah normal kembali dan mesin bisa hidup ya. Oke, sekian aja video dari saya tadi bagaimana cara mengganti aki di mobil Honda Brio ya. Honda Brio atau mobil lainnya tuh sama caranya karena aki ya. Seperti itu dia hanya kutub positif dan negatif. Jadi intinya kalau kita starter mobil lalu di speedometer itu kedip-kedip dan mesin nggak bisa hidup, kita jangan panik dulu. Kita jangan panggil teknisi bengkel dulu. Kita cek voltase akinya. Setelah kita cek jika voltasenya drop seperti video sebelumnya tadi, maka bisa dipastikan itu terjadi karena akinya yang rusak atau short dan kita hanya perlu menggantinya saja dengan yang baru. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya.